Memalukan. Gadaikan harga diri demi takut miskin. Tak mau dipecat dan karir hancur sia-sia. Demi uang 18 miliar kini Yola merengek-rengek minta bantuan Mega lakukan ini ke Livin Mandiri. Ini tentang harga diri, tentang karir, tentang masa depan para pemain yang kini berdiri di ujung jurang ketidakpastian. Di tengah gemuruh sorak penonton dan sorotan kamera, Proliga musim ini menjelma menjadi panggung drama terbesar, tempat mimpi dibangun, sekaligus tempat reputasi bisa hancur dalam sekejap. Peluang menuju Final Four semakin menyempit. Setiap servis terasa seperti vonis, setiap smash seperti keputusan hidup dan mati. Klub-klub papan atas saling sikut tanpa ampun. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Siapa lengah, tamat. Siapa goyah mental, langsung tersingkir. Di tengah kerasnya persaingan itu, sorotan tajam publik kini mengarah pada satu nama, Yola Yuliana. Ya, Yola. Sosok yang sebelumnya lantang bicara, percaya diri meluap-luap, bahkan sempat sesumbar setelah mengalahkan lawan-lawan berat. Namun semua itu kini seperti lenyap ditelan bumi. Ketika timnya terancam gagal melaju ke Final Four, Yola mendadak menghilang. Wartawan dikejar-kejar, pertanyaan dihindari, wajahnya tak lagi muncul di mix zone. Dari yang dulu vokal, kini senyap. Dari yang katanya bintang, kini terpojok. Lebih memalukan lagi, data performa di fase krusial justru memperlihatkan kontribusi yang nyaris tak terasa. Minim dampak, minim pengaruh. Padahal kontrak yang diminta fantastis, nyaris menyentuh belasan miliar rupiah. Label, pemain bintang, seakan runtuh di hadapan angka statistik yang dingin dan kejam. Dan disinilah cerita berubah makin panas. Manajemen Jakarta Livin Mandiri kabarnya mulai kehilangan kesabaran. Target besar sudah dicanangkan sejak awal musim. Dana puluhan miliar digelontorkan demi membangun skuad impian. Presiden klub menginginkan satu hal, Final Four, titik. Tidak ada kompromi. Namun realita berkata lain. Ketika performa tak sebanding dengan nilai kontrak, ketika ambisi klub terancam kandas, maka konsekuensinya jelas. Evaluasi keras, bahkan ancaman pemutusan kerjasama. Isu tuntutan pengembalian dana kontrak hingga 18 miliar pun mencuat. Sebuah angka yang cukup untuk membuat siapapun gemetar. Di titik inilah publik dibuat terkejut. Sumber internal menyebutkan, Yola kini berada dalam tekanan mental luar biasa. Takut dipecat, takut karirnya hancur sia-sia, takut dicap sebagai rekrutan gagal. Demi menyelamatkan masa depannya, demi menghindari label, pemain mahal minim kontribusi, ia disebut-sebut sampai merengek, mencari jalan keluar, bahkan meminta bantuan pada rival yang justru sedang berada di puncak performa, Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, Mega, pemain yang musim ini tampil konsisten, dingin di momen genting, dan jadi momok bagi pertahanan lawan. Ironis, dulu Yola sempat koar-koar usai mengalahkan Mega. Kini situasinya berbalik. Dari percaya diri berubah jadi panik. Dari sombong berubah jadi memohon. Inilah yang membuat publik geleng-geleng kepala. Memalukan. Gadaikan harga diri demi takut miskin. Demi uang 18 miliar. Demi menghindari pemecatan. Demi menyelamatkan karir yang kini berada di ujung tanduk. Sementara itu, persaingan menuju Final Four makin brutal. Tidak ada belas kasihan. Tim-tim rival tampil menggila. Pemain asing dan lokal menyatu dalam irama permainan cepat dan agresif. Setiap laga seperti perang terbuka. Setiap poin diperebutkan dengan nyawa. Dan Jakarta Livin Mandiri, mereka kini berpacu dengan waktu, berpacu dengan tekanan, berpacu dengan ekspektasi publik yang kian tinggi. Fans mulai bersuara, media sosial memanas, komentar pedas mengalir deras. Banyak yang menilai, ini bukan sekadar soal kalah menang, tapi soal profesionalisme. Jika meminta bayaran selangit, maka tanggung jawabnya juga harus setinggi langit. Kini semua mata tertuju pada laga-laga terakhir penentuan. Apakah Livin Mandiri mampu menyelamatkan musim mereka? Apakah Yola bisa bangkit dari keterpurukan dan membungkam kritik dengan performa nyata? Atau justru ini akan menjadi akhir pahit, kisah pemain mahal yang gagal membawa timnya ke Final Four, lalu harus menelan kenyataan pahit berupa pemutusan kontrak dan reputasi yang tercoreng? Satu hal yang pasti, Proliga musim ini bukan cuma tentang voli. Ini tentang ego, tentang uang, tentang keberanian menghadapi tekanan, dan tentang siapa yang layak bertahan di panggung
bertarung tertinggi. Dan ketika peluit akhir nanti berbunyi, sejarah akan mencatat siapa pejuang sejati dan siapa yang tumbang di tengah jalan. Karir Yola Juliana kini benar-benar menghitam. Sosok yang dulu dielu-elukan sebagai ikon voli nasional, sekarang justru terjebak di pusaran krisis paling menyakitkan sepanjang perjalanan profesionalnya. Musim ini seolah menjadi titik balik yang brutal, bukan kebangkitan, melainkan kejatuhan yang perlahan tapi pasti menyeret namanya ke jurang ketidakpastian. Nasib Yola benar-benar berada di ujung tanduk. Yang membuat situasi ini terasa makin pahit, bukan hanya karena performanya menurun drastis, tetapi juga karena ancaman terbesar justru datang dari klubnya sendiri, Jakarta Livin Mandiri. Manajemen yang sebelumnya begitu percaya, kini mulai kehilangan kesabaran. Target besar yang dipatok sejak awal musim tak tercapai. Investasi puluhan miliar rupiah untuk membangun skuad bertabur bintang tak membuahkan hasil. Dan Yola, yang digadang-gadang menjadi tulang punggung tim, justru gagal memberi dampak signifikan di lapangan. Statistik berbicara dingin, kontribusi minim, permainan tak lagi menggigit, aura kepemimpinan pun memudar. Dalam beberapa laga krusial, Yola terlihat kesulitan menjaga konsistensi, kalah duel, lambat membaca permainan, dan sering menjadi titik lemah yang dieksploitasi lawan. Dari pemain yang dulu ditakuti, kini berubah menjadi sosok yang mudah ditekan. Lebih menyakitkan lagi, jika Yola benar-benar didepak dari Livin Mandiri, masa depannya belum tentu cerah. Bahkan muncul kekhawatiran besar, tak satu pun tim mau meliriknya. Bukan karena namanya kecil, justru sebaliknya. Ekspektasi terhadap Yola terlalu tinggi. Klub-klub kini berpikir realistis. Mereka tak mau lagi membayar mahal untuk pemain yang tak mampu menjawab tuntutan performa. Dan badai ini ternyata bukan cuma menimpa Yola. Dari Bandung, keputusan serupa juga mengguncang publik voli nasional. Bandung BJB tanda mata secara tegas melepas pemain asing mereka, Anastasia Guerra. Didatangkan dengan harapan besar, Anastasia justru tampil jauh dari ekspektasi. Alih-alih menjadi pembeda, ia malah kerap menjadi beban permainan. Serangan tak efektif, pertahanan rapuh, dan chemistry dengan tim tak pernah benar-benar terbangun. Akhirnya, manajemen BJB mengambil langkah ekstrim, buang tanpa ragu. Dua kasus ini menjadi gambaran telanjang betapa kerasnya atmosfer kompetisi Proliga musim ini. Tak ada lagi toleransi, tak ada lagi belas kasihan. Nama besar, status bintang, bahkan pengalaman panjang, semuanya tak berarti jika tak disertai kontribusi nyata di lapangan. Proliga telah berubah wajah. Kini, liga ini menjadi medan perang sesungguhnya. Setiap pemain dituntut tampil maksimal di setiap poin. Satu laga buruk bisa mengubah segalanya. 2 atau 3 penampilan mengecewakan cukup untuk membuat kursi pemain mulai digoyang. Klub-klub tak lagi berpikir soal popularitas. Mereka hanya peduli satu hal, hasil. Bagi Yola, ini bukan sekadar soal kontrak atau posisi di tim. Ini soal harga diri, soal reputasi, soal kelangsungan karir. Dulu ia datang sebagai harapan. Kini ia bertahan dalam tekanan. Setiap pertandingan menjadi ujian. Setiap sentuhan bola terasa seperti vonis. Dan di tengah sorotan publik yang makin tajam, Yola harus menghadapi kenyataan pahit. Jika tak segera bangkit, ia bisa benar-benar tersingkir dari panggung utama voli nasional. Inilah hukum rimba Proliga. Siapa yang kuat, bertahan. Siapa yang melemah, disingkirkan. Musim ini memberi pelajaran paling kejam. Reputasi tak lagi menyelamatkan siapapun. Hanya kerja keras, konsistensi, dan performa nyata yang menentukan hidup mati seorang pemain. Dan sekarang, semua mata tertuju pada satu nama. Akankah Yola Juliana bangkit dari keterpurukan? Atau justru tenggelam bersama runtuhnya kejayaan masa lalu?